Indonesia kini berada di sebuah persimpangan penting. Di satu sisi, ada janji kekuatan baru yang canggih, modern, dan mengubah wajah pertahanan bangsa. Namun di sisi lain, ada kebutuhan nyata yang tak bisa menunggu. Kesiapsiagaan yang harus dijaga hari ini juga. Isu yang ramai di forum-forum militer, mulai dari pembelian fregat bekas Type 053H Jiangwei, hingga wacana menghadirkan MiG-29 sebagai skuadron agresor, kini memunculkan pertanyaan besar. Lebih baik menunggu alutsista baru datang, atau sementara memperkuat TNI dengan alutsista interim untuk menutup kekosongan? Dilema antara idealisme dan realitas. Forum militer belakangan ini benar-benar panas. Ada yang menyebut pembelian alutsista bekas adalah langkah mundur. Namun ada juga yang melihatnya sebagai langkah cerdas, solusi cepat agar kesiapan tempur tidak kosong. Yang pasti, semua berpangkal pada dilema klasik. Apakah TNI harus idealis menunggu yang terbaik, atau realistis memperkuat dulu yang ada? Kenyataannya, tidak ada jawaban yang sederhana. Sebab, dunia pertahanan adalah gabungan antara politik, industri, dan operasi tempur. Tiga hal yang seringkali saling tarik-menarik. Kenapa alutsista baru tak bisa datang cepat? Mari kita bicara fakta. Membeli alutsista baru bukan seperti membeli mobil di showroom. Dari kontrak, proses desain, produksi, hingga pelatihan pilot dan teknisi, semuanya butuh waktu panjang. Contohnya, proyek jet tempur atau kapal perang modern rata-rata butuh waktu 3 hingga 8 tahun sebelum siap operasi. Artinya, jika TNI memesan hari ini, mungkin baru bisa digunakan di pertengahan dekade depan. Selama masa tunggu itu, siapa yang menjaga patroli laut kita? Siapa yang melatih pilot agar tetap tajam dalam pertempuran udara? Inilah celah operasional yang tidak boleh dibiarkan kosong. Solusi sementara, alutsista interim. Disinilah muncul konsep alutsista interim, pengadaan sementara dengan platform bekas yang masih layak, atau hasil upgrade dari sistem lama. Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah, tetapi menjaga ritme operasi tempur tetap hidup. Contoh, jika fregat baru masih dibangun, kapal bekas seperti Type 053H bisa menambah kehadiran TNI Angkatan Laut di perairan strategis. Jika jet modern seperti Rafale atau KF-21 belum tiba, skuadron agresor seperti MiG-29 bisa mengisi ruang latihan udara dan taktik tempur. Dengan kata lain, interim bukan pengganti, tapi penyangga kesiapsiagaan nasional. Risiko tersembunyi di balik solusi cepat. Namun, solusi cepat juga punya risiko besar. Banyak negara yang tergoda membeli alutsista bekas, tapi akhirnya menanggung biaya perawatan yang membengkak. Suku cadang langka, sistem tidak kompatibel, dan performa tak lagi optimal. Beberapa tahun lalu, bahkan ada kasus penolakan kapal bekas karena kondisi mesin dan lambung tak sesuai harapan. Artinya, tanpa evaluasi teknis yang ketat dan kontrak dukungan logistik jangka panjang, alutsista interim bisa berubah menjadi beban anggaran pertahanan. MiG-29 sebagai agresor, efektifkah? Lalu, bagaimana dengan wacana MiG-29 sebagai skuadron agresor Angkatan Udara? Secara konsep, ini menarik. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan India, menggunakan skuadron agresor untuk melatih pilot menghadapi taktik musuh yang berbeda. Dengan menghadirkan MiG-29, TNI Angkatan Udara bisa memiliki lawan latihan yang meniru gaya tempur negara lain. Efeknya luar biasa. Pilot kita lebih siap dalam duel udara jarak jauh maupun dogfight jarak dekat. Tapi lagi-lagi, faktor biaya, logistik, dan dukungan teknis harus jadi pertimbangan. Jangan sampai hanya dapat pesawatnya, tapi tak bisa menjaga agar tetap terbang. Strategi campuran, realistis dan visioner. Jadi apa strategi terbaik untuk Indonesia? Jawabannya, pendekatan campuran. Gunakan alutsista baru untuk sektor strategis, seperti jet tempur generasi 4,5 atau kapal fregat bahkan destroyer modern. Namun, isi kekosongan dengan platform interim yang masih kuat, selama ada jaminan suku cadang dan dukungan pelatihan. Dengan cara ini, TNI tidak hanya siap hari ini, tapi juga siap menyambut masa depan modernisasi tanpa kehilangan daya tempur. Peta jalan modernisasi yang terarah. Pemerintah hanya perlu membuat peta jalan yang jelas. Pertama, identifikasi kekosongan tempur.
Kedua, pilih interim yang kompatibel dengan sistem TNI. Ketiga, pastikan ada kontrak dukungan logistik dan exit plan, kapan alutsista interim digantikan oleh unit baru. Dengan langkah ini, setiap pembelian punya arah, bukan sekadar tambal sulam. Kesiapsiagaan tak bisa menunggu. Menunggu alutsista baru memang ideal, namun menjaga kesiapsiagaan hari ini juga sama penting. Kombinasi antara strategi jangka pendek dan jangka panjang adalah kunci, karena kedaulatan tak bisa menunggu dan ancaman tak pernah memberi waktu. Namun pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah Indonesia harus menunggu datangnya alutsista baru yang modern, atau bergerak cepat memperkuat diri dengan yang ada? Bagaimana menurut Anda? Mana langkah yang paling tepat untuk menjaga kekuatan TNI hari ini dan esok?